السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai saat ini Allah berikan kita kesempatan dan sehat. Dan ini pantas untuk selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan lanjutkan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Makna tauhid dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Sudah kita sebutkan beberapa tafsir dari la ilaha illallah, dan itu merupakan kelaziman bagi la ilaha illallah. Yang pertama, kita berharap manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap menolak mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna la ilaha illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala kita taati dalam masalah penghalalan dan dalam masalah pengharaman. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Beliau mengatakan, "Fala halala illa ma ahallahu Allah, wa la harama illa ma harramahu Allah." Tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makna la ilaha illallah di antaranya kita akui hanya Allah tempat kita taat dalam masalah halal dan haram. Baik. Kemudian di antara makna la ilaha illallah, hanya Allah tempat kita cinta yang mengandung ketundukan dan kepatuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke dalil berikutnya. Penafsiran tauhid dan makna la ilaha illallah. Wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kafir, ingkar, tidak percaya kepada sesembahan selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah dan tidak percaya serta ingkar dan kafir kepada sesembahan selain Allah.
haruma maluh, hartanya diharamkan untuk dirampas sendiri. Wadamuh, nyawanya pun haram untuk dibunuh, untuk dilukai. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan balas. Kalau mulutnya mengucap la ilaha illallah, selamat nyawanya, selamat hartanya. Tapi kalau mulut bilang la ilaha illallah, hati bilang tidak, serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh untuk mengukur yang luar saja. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik, dia tidak percaya kepada Islam dengan dadanya. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah di mulutnya, di hatinya tidak. Tetapi selamat dari dibunuh oleh para sahabat. Dan kemudian harta mereka tidak dirampas oleh orang Islam. Kenapa? Karena zahirnya dia sudah mengucap la ilaha illallah. Urusan belakangan, hatinya itu di akhirat nanti urusan. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beberapa makna kalimat yang terdapat dalam hadis ini, haruma maluhu wa damuh. Allah haramkan hartanya, Allah haramkan darahnya, nyawanya. Ai muni'a akhdhu malih. Kita dilarang untuk mengambil hartanya. Wa qitalih. Kita diharam untuk memeranginya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Binaan ala ma dhahara minhu, sesuai dengan apa yang nampak dari dia. Dia sudah bilang la ilaha illallah, selesai. Tahan diri. Karena apa? Nabi SAW menjelaskan dalam Sahih Muslim juga, atau bahkan dalam Bukhari juga, Nabi katakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia ini sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat. Fa in fa'alu dzalik, kata Nabi, kalau mereka sudah bersyahadatain, mereka salat, asamu minni dima'ahum, terjaga darahnya, nyawanya. Wa amwalahum, terjaga pula hartanya. Sesuai dengan hadis ini. Baik. Jadi yang nampak pada dirinya mengucap la ilaha illallah, tahan diri, jangan bunuh, jangan ambil harta. Wa hisabuhu 'ala Allah. Masalah hati, Nabi disebutkan, ay Allah Ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talaffadha bihadhil kalimah. Allah yang akan urus, Allah yang akan perhitungkan, atau Allah yang akan hisab orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini. Meskipun niatnya tidak bilang la ilaha illallah, Allah yang punya tanggung jawab nanti. Apalagi kalau benar la ilaha illallahnya sampai ke hatinya, maka tentu surga didapatkan aman di dunia. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, arti hadis ini secara keseluruhan sehingga kita bisa paham dengan jelas. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis ini annahu la yahrumu qatlul insan. Tidak mengapa membunuh seseorang. Tidak haram membunuh seseorang. Boleh membunuh seseorang. Wa akhdhu malih, boleh mengambil harta seseorang. Illa bimajmu' amrayn, kecuali kalau terkumpul dua hal pada diri orang tersebut, maka hartanya haram, jiwanya haram. Kalau tidak ada dua hal ini pada diri seseorang, halal dibunuh, halal diambil harta. Mana dia dua hal yang menjaga harta dan nyawa ini? Al-awwal, yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah,
kafir, ingkar, tidak percaya, tidak nyadu kepada sesembahan selain Allah. Dia patung, dia para wali, dia kuburan, dia keris keramat, dia cincin, dia gelang, dia ikat pinggang. Segala yang diibadahi oleh manusia selain Allah, dia jin, bangke dan semisalnya, dia tidak percaya. Ingkar dia. Bukan tidak percaya keberadaannya, dia ada, tetapi tidak percaya. Dia itu tidak mampu memberi mudarat, dia tidak mampu memberi manfaat, dia itu tidak ada hak untuk diibadahi, tidak ada hak untuk diberikan ibadah. Patung ada, masa nggak percaya ada patung? Ada patungnya, tapi berhak diibadahi apa tidak? Tidak berhak. Kafir kepada dia. Kufur, ingkar terhadap perbuatan orang-orang terhadap dia. Itu yang dua syarat. Barulah harta orang terjaga dan nyawa orang bisa terjaga. Fa idza wujida hadzanil amran, kalau dua hal ini terdapat pada diri seseorang, wajibal kaffu anhu zahiran, secara zahir harus tahan diri, jangan ambil hartanya, jangan bunuh dia. Wa tafwidhu batinihi ila Allah, terserah kalau batinnya karena takut mati maka bilang la ilaha illallah, urusan Allah itu. Tidak perlu kita korek, tidak perlu cari tahu ini orang ini benar la ilaha illallah atau memang takut mati karena pistol sudah di depan mata tadi. Tidak usah urus itu. Yang penting bilang la ilaha illallah, selesai urusan kita. Selanjutnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Kalau sampai hatinya benar bilang la ilaha illallah, meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, selain Allah tidak ada hak, dan dia pun kafir kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas dia dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan, kalau dia munafik, lidahnya bilang la ilaha illallah karena takut mati saja, hatinya tetap tidak mau mengikuti Islam, azabahu al-azab al-alim, Allah azab dia dengan azab yang sangat pedih. Amma fid dunya fal hukmu 'ala adh-dhahir, adapun hukum di dunia kita memandang secara zahir. Baik, inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadithuna al-yaum, atau hadis yang kita bawa pada malam ini, yaitu siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia kafir kepada sesembahan selain Allah, darah terjaga, harta terjaga. Kita lihat contoh sekarang, dan kita diperintah oleh Nabi, diperintah oleh Allah menghukumi sesuai dengan zahir. Urusan batin serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawakan hadis Usama ibn Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu anhuma, hibbu Rasulullah wa ibn hibbih, anak dari orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai dan anak dari orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid. Dalam salah satu peperangan, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau mengangkat pedangnya di hadapan seorang musyrik. Langsung orang musyrik mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, tabas. Sampai berita ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Usama, apa hujahmu di hadapan Allah? Engkau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa alasanmu nanti hari kiamat? Orang sudah bilang la ilaha illallah, engkau penggal juga lehernya. Apa jawaban Usama radhiyallahu anhu wa ardhah? Beliau menjawab, ya Rasulullah, dia takut mati, maka dia bilang la ilaha illallah. Kenapa tidak? Pedang sudah di depan leher, baru dia bilang la ilaha illallah. Akhirnya sudah siap tebas saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, halla syaqaqta an qalbi,
sudah engkau lobangi enggak hatinya, engkau cari tahu apa isi hatinya sehingga engkau berani memastikan dia takut mati? Sudah dibongkar enggak hatinya? Sehingga tahu, ya, sudah dibuka ada jantungnya bahwa dia itu muncang lelo, dia takut mati. Maka Usama sangat menyesal dengan perbuatannya. Makanya al-Fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-hukmu 'ala Allah. Kita menghukumi sesuai dengan zahir. Yang penting sudah bilang la ilaha illallah, selesai. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau perang, bagaimana perang Nabi? Nabi tidak menyerang tiba-tiba langsung, tidak. Kalau datangnya malam, Nabi suruh tunggu sampai besok. Kalau kedengaran azan, jangan perang. Ya. Kalau tidak kedengaran azan, baru kita mulai. Itu pun apa? Ada tawaran dulu. Masuk Islam selamat. Tidak mau bayar. Tidak mau bayar, ya perang. Sekarang kita apa? Tidak pernah nawari orang Islam. Ya, yang kafir-kafir bule-bule yang datang tidak pernah ditawari Islam. Ditawari khamar. Ya. Kemudian apa? Bayar. Mana suruh bayar? Malah dirampok orang. Kemudian apa? Tiba-tiba meletus bomnya. Bagaimana? Kemudian yang berhak untuk membunuh dan untuk mengambil harta bukan perorangan para jamaah, bukan kelompok, tetapi apa? Penguasa. Yang menegakkan ini penguasa. Sebab kalau perorangan seperti ini main hakim sendiri, maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi dendam kesumat di antara sesama. Wah, ini orang ini tidak la ilaha illallah, kafir ini, bunuh. Tidak bisa. Yang berhak melaksanakan itu adalah penguasa, pemerintah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wakil dari penguasa. Baik. Ini dia penjelasan makna dari hadis ini. Baik, munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dengan bab makna tauhid dan arti la ilaha illallah? Annahu min a'zami ma yubinu makna la ilaha illallah. Hadis ini hadis yang paling agung yang menjelaskan arti la ilaha illallah. Apa dia? Wa annahul kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Arti la ilaha illallah apa? Kafir kepada segala yang disembah selain Allah. Tidak percaya, enggak ada haknya, enggak ada apa-apanya. Itu arti la ilaha illallah yang paling benar, yang paling jelas. Makna la ilaha illallah yang sangat jelas ini lagi. Semuanya jelas. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kafir kepada sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah. Ini tafsiran hadis ini. Ini ayat hadis ini tafsiran dari ayat tersebut. Kemudian kita melihat kenapa dikatakan hadis ini yang menafsirkan, yang menjelaskan la ilaha illallah paling jelas? Karena apa? Seseorang begitu dalam kalimat la ilaha illallah sudah jelas tauhid itu. Sudah jelas enggak boleh syirik itu. Sudah jelas segala sembahan selain Allah itu batal sudah. Kenapa? La ilaha. Kalau secara definisinya atau penjelasannya, la ilaha illallah punya dua rukun, punya dua pondasi yang terkuat. Nafyun wa itsbatun. Tiadakan, tetapkan. Apa yang ditiadakan? Segala sesembahan selain Allah. Maka dalam kalimat apa dia? La ilaha. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Karena apa nama ilah? Al-ma'bud, yang ibadahi. Maka la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk ibadahi. Ini apa? Nafyun, peniadaan. Taib, tetapkan. Rukun yang kedua isbat. Illallah, kecuali Allah. Selain Allah batal. Yang hak hanya
Allah berdasar kedua ayat yang sudah disebutkan dalam suratul Hajj dan yang lainnya. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Hanya Allah ilah yang hak, selain dari Allah yang diseru oleh manusia batil semuanya. Baik, dalam kalimat la ilaha illallah sudah jelas. Tiadakan sesembahan selain Allah, tetapkan hanya Allah. Kenapa dalam hadis ini dikatakan yang paling jelas la ilaha illallah, makna la ilaha illallah itu kafir kepada sesembahan selain Allah. Ini menunjukkan apa? Nanti akan datang di dalam faedah itu bahwa orang tidak cukup bilang la ilaha illallah tanpa dia kafir kepada Tuhan selain Allah itu. Kenapa? Orang banyak bilang la ilaha illallah tapi tidak kafir kepada sesembahan selain Allah. Justru apa? Minta. Justru nyembah selain Allah. Maka karena itu dalam hadis ini takkid, penguatan, pengokohan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sudah jelas. Dikuatkan lagi. Sehingga dalam ilmu nahwu dikatakan apa? Dalam ilmu bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah kalimatnya, bertambah maknanya. Sekarang di sini, la ilaha illallah sudah jelas. Ditambah lagi wa kafara bima yu'badu min dunillah. Sudah la ilaha illallah lagi disuruh kafir. Padahal la ilaha sudah kita ingkari sudah enggak ada yang berhak sudah. Tapi ditambah wa kafara dan dia kafir kepada segala yang diibadahi selain Allah. Ini apa? Muakkidat, sebagai penguat dan sebagai penjelas. Maka di sini jelaskan hubungan bab ini, hubungan ayat hadis ini dengan bab tafsir tauhid dan la ilaha illallah yang paling jelas, yang paling agung begitu, yang paling agung yang menjelaskan la ilaha illallah yaitu kafir kepada sesembahan selain Allah. Baik, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah. Sesungguhnya arti la ilaha illallah huwal kufra bima yu'badu min dunillah, yaitu kafir, ingkar, tidak mempercayai mereka itu berhak diibadahi, enggak ada. Dan mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak pula mampu menolak mudah. Tidak bisa. Jadi la ilaha illallah artinya kafir kepada sesembahan selain Allah. Minal asnam, seperti patung-patung. Jangan kau begini nanti kualat. Enggak ada kualat itu. Jangan coba-coba hina patung ini, berbahaya kau. Nabi Ibrahim tantang. Ditantang. Bahkan apa Ibrahim? Penggal satu persatu patungnya kecuali yang besar. Ya sama sekarang yang dikeramatkan oleh orang-orang ini. Ya. Nih, apa namanya, sekedar bayangan saja, jangan dipraktikkan. Ya. Coba kencingi, dia bisa bela diri enggak kubur itu? Bawakan dicangkul dia, tanggil dia. Amar dia bisa bela diri enggak? Kalau rumah Allah Ka'bah, Allah yang punya. Bagaimana ashabul fil? Datang pertanyaan lo sekarang kan, atau di zaman setelah itu kan ada ya Abu Tahir, dikatakan oleh Ibnu Katsir Abu Najis. Dia mencongkel Hajar Aswad, kemudian dia membunuh di dekat Ka'bah. Kenapa tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau di zaman Quraisy Allah memperlihatkan kekuasaannya terhadap rumahnya karena belum ada orang beriman masalahnya. Kalau di saat itu orang beriman sudah ada, tidak perlu Allah nampakkan kekuasaannya. Cukup dengan orang beriman sudah percaya Allah punya Ka'bah, tidak perlu akan memberikan kepercayaan kepada orang-orang menyimpang ini.
Ini loh yang diibadahi selain Allah. Mana? Yang disyariatkan untuk disentuh saja tidak mampu berbuat apa-apa. Lihat hadis yang muttafaqun alaih. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Batu, Hajar Aswad ditunjuk. Saya tahu kamu batu, katanya. Engkau tidak bisa memberi manfaat. Engkau tidak bisa menolak mudarat. La tadur wa la tanfa. Batu. Padahal ini batu dari surga. Ini batu tampe teker. Ini sambar petir. Dikeramatin. Ini batu dari surga. Apa? Hajar Aswad. Batu dari surga. Umar bilang, kau batu, saya tahu, katanya. Engkau tidak bisa ngasih manfaat, engkau juga tidak bisa nolak mudarat. Coba saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya nggak mau cium kamu, katanya. Inilah dia ittiba. Dan inilah dia akidah yang benar. Jadi kita kafir, kita ingkar, tidak berhak mereka untuk diibadahi. Bagaimana di antara bentuknya? Manfaat tidak bisa kita diberi manfaat, mudarat juga tidak bisa ditolak dari kita mudarat. Bahkan dari dirinya pun tidak bisa. Dari dirinya pun tidak bisa. Hatta kalau dianggap keramat, ayo bawa dia. Tapi jangan sesama syiriknya. Kalau sama syiriknya bisa terbang nanti. Kenapa? Sama-sama setan. Tapi kasih orang bertauhid nggak bakalan. Nggak bakalan. Baik. Itu yang pertama. Jadi makna la ilaha illallah kafir kepada sesembahan selain Allah berupa patung maupun kuburan maupun yang lain. Yang kedua, anna mujarradat talaffuz bi la ilaha illallah. Sekedar mengucap la ilaha illallah, sebatas mengucap la ilaha illallah, ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah, tetapi tidak kafir kepada sesembahan selain Allah, tidak ingkar kepada sesembahan selain Allah, la yuharrimud dama, tidak akan menjadikan darah itu haram, wal mala, tidak akan menjadikan harta itu haram, berarti masih halal kedua-duanya. Walau arafa ma'naha wa amila bihi, meskipun dia tahu maknanya, dia amalkan la ilaha illallah tersebut, malam yudhif ila dzalikal kufra bima yu'balu min dunillah, selama dia tidak menambahkan, dia itu harus kafir kepada sesembahan selain Allah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, tahu artinya, amalkan tuntutannya, tapi tidak kafir kepada selain Allah, tidak ingkar kepada sesembahan selain Allah, maka belum menjaga harta dan belum menjaganya. Baik. Yang keempat atau yang ketiga, anaman atabit tauhid, siapa yang mendatangkan tauhid, ibadahnya hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan selain Allah, waltazama syara'i'ahu, konsisten, konsekuen, tetap melaksanakan syariat-syariat Islam, zahiran, secara zahir, wajibal kafu anhu, wajib kita tahan diri kita, hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, tidak boleh kita ganggu dia sehingga nampak dari diri orang tersebut yang menyelisihi tauhid dan syariat. Secara zahir ya sudah la ilaha illallah, aman di dunia. Kalau sampai hati bilang la ilaha illallah, aman pula di akhirat. Di mulut di dunia bilang la ilaha illallah, aman di dunia. Hati tidak bilang la ilaha illallah, akhirat tidak pernah akan aman. Itulah dia orang-orang munafik. Allah sebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kenapa kok dahsyat sekali azabnya orang munafik itu? Kok orang kafir tidak sedahsyat itu? Kedua-duanya dahsyat, tetapi lebih dahsyat orang munafik. Kenapa? Di samping dia itu kafir, ditambah lagi bohongi Allah, bohongi Nabi, bohongi orang Islam, maka dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang keempat, wujubul kaffi 'anil kafir idza dakhala fil Islam. Wajib kita menahan diri, tidak boleh ganggu hartanya, tidak boleh ganggu nyawanya apabila dia sudah masuk Islam. Seorang kafir masuk Islam tidak boleh diganggu, bukan.
Walau fi halil qital, meskipun di saat perang baru kita mau penggal asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, stop. Meskipun perang. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sehingga jelas nampak bagi kita apa yang menyelisihi la ilaha illallah, baru lagi bisa halal hartanya atau bisa halal darahnya. Masalah darah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yahillu malu mri'in muslim. Masalah harta begitu, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Haram harta seorang muslim kecuali dia keluarkan harta itu untuk orang lain dengan kesenangan hatinya, ketenangan batinnya mengeluarkan, baru bisa jadi halal. Maka dirampas tidak boleh, ditipu tidak boleh. Masalah nyawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Haram darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Al-thayyibuz zani, laki-laki maupun wanita yang berzina dan setelah menikah. Setelah menikah dia berzina, ini akan menjadi halal darahnya, dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua, nafsu bin nafs, membunuh. Apakah semua membunuh? Tidak. Qatlul amadul udwan, membunuh permusuhan dan sengaja. Qisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan agamanya, murtad. Dalam Al-Bukhari Nabi katakan alaihi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya dari Islam keluar Islam, bunuh dia. Tetapi pelaksanaan seperti ini bukan masing-masing, bukan ormas, bukan kelompok, bukan itu dan ini, tetapi penguasa. Baik. Yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah. Seseorang terkadang dia mengucap la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah, tetapi dia tidak ingkar kepada sesembahan selain Allah. Justru di saat dia membagi ibadah kepada selain Allah, dia bilang la ilaha illallah. Di saat dia beribadah kepada selain Allah, dia bilang la ilaha illallah. Waktu minta berkat kepada makam keramat, kepada mata air keramat, kepada Nyai Roro Kidul dan semisalnya. Ya. Di saat seperti itu dia bilang la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan apa? Ya, dan kita perhatikan para jamaah, orang zikir di kuburan tuh, saya tanya, pernah zikirnya subhanallah enggak? Hah? Ada nggak zikir subhanallah di atas kubur? Nggak ada. Di masjid aja subhanallah itu. Selesai sholat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Di kubur la ilaha illallah. Kalimat tauhid digunakan. Tetapi pulang apa? Bawa air. Air apa? Air berkah. Dari mana? Dari kubur. Bayangkan. Ini menunjukkan apa? Jahilnya kita makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Jahilnya kita tuntutan la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Jahilnya kita terhadap pembatal la ilaha illallah. Maka orang Islam sekarang terus digalakkan benahi tauhid. Dan kalau kita ngomong tauhid bukan sifat 20 juga, bukan. Tetapi hakikat dari la ilaha illallah, yaitu yang terdapat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah, dan segala-galanya hanya kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah, al-asma was-sifat. Orang kafir dahulu la ilaha illallah tidak berani paham maknanya dan paham tuntutannya. Orang sekarang la ilaha illallah jago, tetapi apa? Maknanya saja sudah tidak karuan. Coba tanya orang-orang, apa makna la ilaha illallah? Ini lain ngomongnya. Tanya kelompok satu, itu lain ngomongnya. Padahal la ilaha illallah ucapannya, maknanya belum pas seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran, belum pas seperti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tidak terjadi syirik pada pengucap la ilaha illallah? Banyak arti la ilaha illallah menurut Islam itu banyak.
Kalau orang kafir satu arti la ilaha illallah, maka enggak berani. Kelompok ini masukkan kebesaran Allah, keluarkan kebesaran makhluk. Kelompok ini tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kelompok ini la matlub illallah. Kelompok ini la mawjud illallah. Kelompok ini la ma'bud illallah. Berapa warnanya Islam ini sekarang? Ke orang kafir yang musyrik, tulen, syirik, satu pengertiannya la ilaha illallah itu. Satu. Makanya mereka tidak berani bilang la ilaha illallah. Karena apa? Patung tinggalin, percaya kepada bintang-bintang tinggalin, dukun, seher, tukang tenung, tukang palak tinggalin, maka berat bilang la ilaha illallah. Sekarang la ilaha illallah sampai pingsan bilang la ilaha illallah. Tapi apa? Maknanya saja sudah warna-warni, apalagi tuntutannya nanti. Kalau pembatal jangan pernah dikenal sama pembatal. Baru batal kalau pindah agama, baru batal menurut kita. Kalau belum pindah agama nggak batal. Ini apa? Orang belakangan lebih butuh dalam lagi masalah tauhid. Lebih luas lagi perlu dijelaskan. Rusak benar. Dan bukan hanya dalam tauhid uluhiyah yang memang itu pertentangan Rasul dengan umatnya, tapi yang lebih parah, tauhid yang memang ada di fitrah manusia pun rusak sama orang Islam. Masalah rububiyah, pengatur alam, wali kutub katanya. Kutub utara, kutub selatan. Ya, wali gaus. Ini adanya pada apa? Tasawuf ada seperti ini. Ya, raja wali dan semisalnya. Coba bikin kantor aja dong Rinjani katanya. Nggak tahu kontraktornya siapa ini. Islam rusak rububiyahnya, bayangkan. Wah, ini tanggul ini nggak hanya dari dulu. Coba kayunya ini ada isinya di sini yang jaga dia. Bayangin orang Islam ini rububiyahnya hancur. Apalagi yang memang dipertentangkan oleh para rasul sejak Nuh alaihi salatu wassalam, masalah ibadah. Kan ini ikhwan fillah. Asma sifat lain lagi. Ya, sana sini ya dukunnya ada, hilang barang cari ini, hilang barang cari ini, bukan cari barangnya. Ya. Malah seharusnya cari barang tidak bakalan keluar apa-apa. Ini cari barang di dukun keluar gula. Ya ada selawatnya, nggak diterima. Ya. Ada. Jadi mana hilang harta, kemudian apa? Hilang surga. Mending hilang harta saja, surga nggak hilang kan untung. Jihad fisabilillah, tapi ini apa? Harta hilang, uang keluar, belum tentu juga ketemu barang yang hilang. Kemudian apa? Nabi SAW sebutkan, man ata arrafan, siapa datang kepada tukang palak, tukang tenung, tukang ramal, lalu dia bertanya, maka 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau buka toko, datang orang pintar, hari apa kira-kira yang cocok? Hari apa yang baik katanya? Bagaimana salatnya ini? Kalau percaya, maka dia kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi orang bisa saja bilang la ilaha illallah tapi belum tentu kafir kepada selain Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka perlu. Ya, maka ini takkid, penguat dan penjelas. Kemudian yang keenam, annal hukma fid dunya 'ala dhahir. Di dunia ini kita bisa menghukumi dengan zahir pada jamaah. Dengan zahir. Seorang bilang, "Wallah, saya tidak pernah apa-apa," cukup sudah. Ya. Nah, kita dari zaman ini orang sudah bilang wallahi juga belum tentu percaya kita. Padahal apa? Kalau sudah bilang keluar sumpah mughalladhah yang besar, yang berat, wallahi, dia benar-benar bilang wallahi, kita nggak boleh lagi untuk menggugat dia. Kita lihat bagaimana disebutkan tentang Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam lihat pencuri. Ya, lihat pencuri.
Dilihat jelas oleh Nabi Isa. Begitu ditangkap, ditanya, kau ini mencuri kan? Saya lihat engkau mencuri kan? Apa kata pencuri ini? Wallahi, saya tidak pernah mencuri. Apa kata Nabi Isa? Benar ucapan engkau, benar sumpah engkau, dan salah penglihatan Nabi Isa itu. Nabi Isa salah lihat. Kenapa? Inilah mengagungkan asma Allah Azza wa Jalla. Jadi secara zahir, dia sudah bilang begitu, selesai sudah. Hisabuhu 'ala Allah. Sisanya hisabnya kepada Allah. Jadi kita ini lolos dari pengadilan dunia, enggak bakalan lolos dari pengadilan akhirat. Yakini para jamaah, sekiranya orang terzalimi di dunia lewat pengadilan, lewat itu dan ini, kalah, padahal dia yang menang, dia yang berhak. Maka apa? Kita tenangkan jiwa kita. Kalau orang lolos dari pengadilan dunia, tidak bakalan lolos dari pengadilan akhirat. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan akan nampak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man qata'a arda akhihi shibran zulman tuwiqa yaumil qiyamati 70 aradin. Siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal zalim, maka hari kiamat akan dipikulkan 7 lapis bumi di lehernya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana indahu madlamatu li akhihi falyatahallalha al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Innama huwa al-hasanat was-sayyi'at." Siapa yang pernah punya kezaliman terhadap orang lain, hari ini minta dihalalkan sebelum datangnya hari yang tidak ada uang dinar dan uang perak, dirham kan, untuk bayar enggak ada. Yang hanya ada hasanat, kebaikan dan keburukan. Kita menzalimi orang, hari kiamat apa? Kebaikan kita diambil. Habis kebaikan kita masih menzalimi orang. Maka apa? Keburukannya dia pindah kepada kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi menjelaskan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang pailit, yang bangkrut? Qala muflis man la mala lah. Ya Rasulullah, yang namanya bangkrut tidak punya harta, pailit, bangkrut, tamat hartanya. Qala la, Nabi katakan tidak. Al-muflis yaumil qiyamah, yang muflis hari kiamat, man jabil hasanat, siapa membawa kebaikan dan pahala. Walakin tetapi qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Dia telah mencaci orang ini. Dia telah memfitnah orang ini. Dia telah memukul orang ini. Maka akan diambil kebaikannya oleh orang-orang yang pernah dizalimi. Sudah habis kebaikannya, berbalik lagi, keburukan orang-orang kita zalimi ditumpahkan kepada kita. Jadi hukum zahir itulah kita gunakan di dunia. Adapun hati dan di belakang, mungkin berbicara di belakang kita, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damih illa bihaqqin. Haram harta seorang muslim dan haram darah seorang muslim kecuali dengan hak. Maka jangan gampang melayang, tamparan, tinju, pukul, tendang. Jangan gampang para jamaah. Tidak boleh gampang seperti itu. Sekiranya pun anak kita kasih pelajaran. Boleh memukul, tetapi bukan di wajah, dan pukulan yang tidak mematahkan. Nah, kalau kita memukul tanpa hak, hari kiamat ada perhitungan. Oleh karena itu begitu orang mukmin sudah lolos dari jembatan, dari sirat, masih ada titian untuk masuk ke dalam surga. Di sana apa? Yang belum sempat dikisos di dunia, di sana dikisos dulu. Semua pada. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa syadidu bisur'ah. Bukan namanya orang kuat dan perkasa cepat-cepat main pukul, itu tidak.
Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan emosi dan amarahnya, tidak temperamen. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata orang Badui, ini selendang Nabi, ditarik sama Badui ini sampai merah leher Nabi. Nabi senyum saja. Kita jangan cerita sudah. Tunggu ambulan. Lalu innalillahi nanti. Urusan penjara belakangan. Halo. Baik. Wa makna qaulil musannif, dan arti dari ucapan penulis, wa syarhu hadhihi tarjamah. Penjelasan dari tema-tema yang sudah kita pelajari sebelumnya para jamaah. Tafsir tauhid, tauhid pengampun dosa, takut dari syirik, tafsir la ilaha illallah. Penjelasannya, annama ya'ti ba'da hadzal bab, yang datang setelah bab terakhir ini, minal abwab, dari bab berikutnya, fihi ma yubayyinu tauhid, akan dijelaskan tentang tauhid, wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah, akan diperjelas arti la ilaha illallah. Wa bayanu asya'in katsirah, dan akan banyak dijelaskan minasyirkil asghar, perkara yang merusak tauhid berupa syirik kecil, wal akbar, dan syirik besar, wa may yuwassilu ila dzalik, dan yang membawa kita kepada syirik kecil dan syirik besar, minal gulu, seperti gulu, wal bid'ah, dan bid'ah mimma yajibu tarkuhu, yang wajib untuk ditinggalkan, min madmuni la ilaha illallah, di antara kandungan dan tuntutan dari la ilaha illallah. Dengan demikian para jamaah, sekian bab ini mukaddimah semuanya. Apa arti la ilaha illallah? Apa tafsirnya? Ajakan kepada la ilaha illallah, keutamaan tauhid, bahaya syirik, takut dari syirik, mukaddimah semuanya. Nah, pertemuan kita berikutnya Senin belakang insyaallah taala mulai akan diperincikan satu persatu mana yang merusak la ilaha illallah itu. Bab pertama, bab minasyirki, bab termasuk syirik, membagi ibadah. Lubsul halaqah, memakai gelang. Ingat, gelang apa ini? Apakah gelang yang sekarang ini di kedokteran pakai magnet dan pakai batu ini? Karena secara ilmiah, ya, secara empirisnya ditemukan memang ada kandungan obat, ya. Apakah itu? Bukan itu maksudnya. Gelang, dari mana dapat gelang? Ini waktu bertapa di gunung ini dapat saya. Nah ini dari. Dari mana gelang? Oh ini dikasih sama mbah ini. Ini dari mana gelang ini? Ini turun temurun ilmu warisan nenek moyang. Nah ini dia. Ya. Wal khair, atau benang, datang ke salah satu orang pintar, orang bodoh misalkan. Ini pakai benang ini, kau tidak dilihat oleh maling. Sudah saya jampi. Nah ini yang maksud ini. Ya. Wa nahwihima, atau semisalnya, kau pakai kecubung sakti, cincin keramat, ya. Atau ikat pinggang, bukan ikat pinggang karena celananya melorot, ya. Ada ikat pinggang dalam, ya. Liraf'il bala, tujuannya apa? Untuk mengangkat bala, au daf'ihi, atau menolak. Nanti akan lebih jelas lagi insyaallah taala. Kita bersabar sampai pekan berikutnya. Mudah-mudahan antum tetap semangat terus, ya, dalam menuntut ilmu syar'i ini, terutama masalah pembersihan akidah ini, ya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang mensucikan jiwanya. Pensucian yang paling besar dengan tauhid. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotorinya, kotori dengan syirik, maksiat, bid'ah, dan yang lainnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.